Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana dari kelas manajemen D NPM 228. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan hukum atas data dalam bisnis digital. Di era digital, data pribadi menjadi salah satu aset penting perusahaan. Namun juga rentan terhadap penyalahgunaan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memberikan landasan hukum bagi perlindungan data, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan. Di sini ada tujuannya menjelaskan pengertian dan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Yang kedua, ada mengidentifikasikan dampak pelanggaran privasi bagi pengguna dan perusahaan. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi solusi untuk memperkuat perlindungan data di bisnis digital. Di sini saya akan membahas tentang pengertian data pribadi yang pertama. Yang kedua, ada pentingnya perlindungan data di bisnis digital. Yang ketiga, dampak pelanggaran privasi. Yang keempat, kerangka hukum perlindungan data. Yang kelima, peran bisnis dalam melindungi data pribadi. Yang keenam, ada studi kasus. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, dan informasi kesehatan. Data ini harus dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan di era digital seperti pencurian identitas dan kejahatan cyber. Yang kedua, ada pentingnya perlindungan data dalam bisnis digital. Dalam bisnis digital, perlindungan data pribadi memiliki peran strategis. Di antaranya, yang pertama, ada keberlanjutan bisnis, melindungi data dari ancaman peretasan untuk menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, ada privasi pengguna, meningkatkan kepercayaan pelanggan yang sangat penting untuk loyalitas dan citra perusahaan. Yang ketiga, ada menghindari kerugian finansial, yaitu kebocoran data dapat menyebabkan biaya besar untuk mitigasi kerugian. Yang ketiga, ada dampak pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antaranya, yang pertama adalah pencurian identitas. Data yang bocor sering disalahgunakan untuk penipuan. Yang kedua, ada kerugian finansial, yaitu perusahaan menghadapi denda hukum, biaya perbaikan sistem, dan kehilangan pelanggan. Yang ketiga, ada gangguan operasional. Gangguan operasional yaitu serangan cyber sering mengakibatkan sistem terganggu sehingga produktivitas juga terganggu. Yang keempat, ada kerangka hukum perlindungan data. Indonesia telah mengatur perlindungan data melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan hak kepada individu atas datanya, seperti hak akses, koreksi, dan penghapusan. Regulasi ini juga mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip keamanan, legalitas, transparansi, dan pengelolaan data. Tantangan yang dihadapi mencakup risiko serangan cyber, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, dan kurangnya kesadaran hukum.
Selanjutnya ada peran bisnis dalam melindungi data pribadi. Bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data konsumen. Di antaranya, yang pertama ada kebijakan keamanan, yaitu mengadopsi teknologi seperti enkripsi, firewall, dan sistem pemantauan ancaman. Yang kedua ada patuhi regulasi, mematuhi undang-undang PDP, serta merujuk data protection officer atau DPO. Yang ketiga ada edukasi karyawan, melatih staf untuk mengenali dan mencegah ancaman cyber. Yang keempat ada transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai cara data dapat digunakan. Di sini ada studi kasus pelanggaran data, kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan data jutaan penduduk dan kebocoran. Dan yang kedua ada kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Dampak dari kasus ini meliputi tuntutan hukum, kerusakan reputasi, serta kehilangan kepercayaan pelanggan. Kesimpulan dari materi ini menegaskan perlindungan data pribadi sebagai integritas dari keberlanjutan bisnis digital. Selain kepatuhan hukum, langkah proaktif seperti teknologi keamanan, edukasi internal, dan transparansi kepada konsumen sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Perlindungan ini tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga meningkatkan daya saing bisnis di pasar global. Baik, presentasi hari ini dicukupkan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan. Saya Vanedita, NPM 251, ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi dan mengapa penting untuk dilindungi. Oke, baik, saya izin menjawab untuk Eva. Apa yang dimaksud dengan data pribadi? Mengapa penting untuk dilindungi? Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya meliputi nama, alamat, nomor identitas, dan keuangan. Data pribadi penting untuk melindungi karena terhadap penyalahgunaan seperti pencurian identitas, penipuan, dan kejahatan cyber. Perlindungan ini juga merupakan hak dasar setiap individu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurianti, NPM 204 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan membahas tentang perlindungan hukum atas data dalam bisnis digital. Perlindungan hukum atas data pribadi dalam bisnis digital didasarkan pada meningkatnya kebutuhan untuk melindungi data pribadi di era digital yang semakin terhubung. Dengan banyaknya data sensitif yang dikelola oleh perusahaan, resiko pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi meningkat pesat. Selain itu, regulasi seperti UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan data. Mengapa kami memilih topik ini? Karena mencerminkan urgensi untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif demi menjaga privasi dan juga kepercayaan konsumen dalam bisnis digital. Rumusan masalah yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari data pribadi itu sendiri.
Yang kemudian pentingnya perlindungan data di bisnis digital, kemudian dampak dari pelanggaran privasi dan bagaimana solusi serta rekomendasi perlindungan data. Pengertian data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mencakup nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, dan informasi kesehatan. Data ini memang harus disimpan dan dilindungi kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan dan kejahatan. Perlindungan data pribadi menjadi hak setiap individu dalam era digital yang semakin berkembang. Pentingnya perlindungan data di bisnis digital, di antaranya adalah keberlanjutan bisnis, privasi pengguna, kepatuhan hukum, dan menghindari kerugian finansial. Yang selanjutnya adalah dampak pelanggaran dari privasi, di antaranya adalah pencurian identitas, kerugian finansial, penurunan kepercayaan publik, gangguan operasional, dan juga kekhawatiran operasional. Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022. UU PDP merupakan regulasi di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi untuk memastikan privasi individu tetap terjaga khususnya di era digital. Prinsip-prinsip dasar perlindungan di antaranya adalah yang berupa data merupakan keamanan, meminimalisir data, legalitas, kepatuhan, dan transparansi. Selanjutnya adalah hak subjek data, di antaranya adalah hak akses, hak koreksi, hak hapus, hak portabilitas, hak atas ganti rugi. Selanjutnya adalah tantangan dalam perlindungan pribadi di bisnis digital, di antaranya adalah kebocoran data dan cyber security, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, kurangnya edukasi dan kesadaran akan hukum. Selanjutnya adalah karena peran bisnis dalam melindungi data pribadi, di antaranya adalah mengimplementasi kebijakan keamanan, mematuhi regulasi, edukasi karyawan, serta penggunaan teknologi yang canggih. Dua teknik utama dalam keamanan dan pelatihan untuk karyawan, di antaranya adalah enskripsi dan farewell. Pelatihan untuk karyawan ini ditujukan untuk kesadaran atas ancaman, praktik keamanan terbaik, kebijakan dan prosedur, metode interaktif, serta untuk evaluasi dan juga pembaruan dari karyawan itu sendiri. Di kasus yang kita bahas dalam materi ini itu dibagi menjadi dua, lokal dan internasional. Lokalnya itu merupakan kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, yang kemudian adalah kebocoran data e-commerce yaitu Tokopedia tahun 2020. Sedangkan yang internasional itu ada Facebook Cambridge Analytica tahun 2018 dan juga kebocoran data Marriott Hotel tahun 2018. Dampaknya ini terhadap hukum adalah sanksi administratif dan denda. Selanjutnya ada tuntutan hukum juga oleh subjek data serta pencabutan izin operasional. Yang kemudian pelanggaran ini berpengaruh terhadap reputasi pada bisnis tersebut. Di antaranya adalah kehilangan kepercayaan konsumen, stigma negatif, dan kerusakan citra merek. Di sini ada solusi dan rekomendasi. Solusinya yaitu dengan menerapkan teknologi perlindungan data serta mematuhi terhadap regulasi nasional dan internasional dan juga menjalin kepercayaan dengan konsumen. Kesimpulan dari materi ini, perlindungan hukum atas data pribadi dalam bisnis digital di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, UU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dirumuskan. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan langkah
ketiga, perlu kesadaran masyarakat untuk hal ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Izin bertanya, saya Dini, MPM 344. Bagaimana perusahaan dapat melindungi data pribadi konsumen? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita kembali ke slide. Peran dengan pertanyaan yang tadi itu kita bisa mengimplementasikan peran bisnis dalam melindungi data pribadi. Di antaranya adalah implementasi kebijakan keamanan, mematuhi regulasi, edukasi karyawan, dan penggunaan teknologi canggih. 4 hal ini itu sangat berkesinambungan. Di antaranya adalah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan dengan baik, kita harus bisa mematuhi regulasi. Kedua hal ini bisa dapat dilakukan dengan mengedukasi karyawan. Edukasi karyawan itu harus ditunjang dengan penggunaan teknologi yang canggih. Jadi 4 hal ini itu sangat relevan dan berkesinambungan. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fani Dita, NPM 251. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum atas data dalam bisnis digital. Yang pertama ada aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. Penelitian ini membahas peran hukum dalam melindungi bisnis yang berkembang di era digital di Indonesia yang dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ancaman cyber dan penyalahgunaan transaksi digital, menggunakan pendekatan normatif dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mengidentifikasi 3 peran utama hukum: memberikan legalitas bagi bisnis, mengawasi persaingan bisnis digital, dan melindungi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang baik dapat meningkatkan 5. Perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bisnis digital untuk melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Lalu ada pengertian data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi mencakup nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, dan informasi kesehatan. Apakah penting perlindungan data di bisnis digital? Perlindungan data di bisnis digital sangat penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah keberlanjutan bisnis, yaitu keamanan data, melindungi informasi sensitif dari ancaman seperti peretasan dan malware, menjaga reputasi dan operasional. Yang kedua ada privasi pengguna, yaitu perlindungan data pribadi meningkatkan kepercayaan pelanggan yang esensial untuk loyalitas dan citra perusahaan. Yang ketiga ada kepatuhan hukum, memahami regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan GDPR, menghindarkan bisnis dari sanksi hukum dan kerugian finansial. Yang keempat ada menghindari kerugian finansial, yaitu kebocoran data dapat menyebabkan kerugian yang signifikan baik finansial maupun reputasi. Lalu ada dampak pelanggaran privasi. Yang pertama, pencurian identitas. Data yang dicuri dapat digunakan untuk penipuan, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban. Yang kedua, kerugian finansial. Perusahaan dapat mengalami biaya tinggi untuk memperbaiki kerentanan dan menghadapi denda hukum. Yang ketiga ada penurunan kepercayaan publik. Pelanggaran data mengurangi kepercayaan pelanggan yang dapat berdampak negatif pada loyalitas dan penjualan. Yang keempat ada gangguan operasional. Insiden pelanggaran dapat mengganggu kegiatan bisnis sehari-hari, mengurangi produktivitas. Yang kelima ada kekhawatiran emosional, yaitu individu yang terkena dampak dapat mengalami stres dan kecemasan terkait keamanan data mereka. Lalu di sini ada kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. UU Nomor 27 Tahun 2022, UU
PDP merupakan regulasi Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi untuk memastikan privasi individu tetap terjaga, khususnya di era digital. Lalu di sini ada tantangan dalam perlindungan pribadi di bisnis digital. Satu, kebocoran data dan cyber security. Cara mengatasinya yaitu investasi dalam teknologi keamanan. Yang kedua ada audit keamanan secara rutin. Yang ketiga ada sistem pemantauan proaktif dan pelatihan karyawan. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Cara mengatasinya yaitu kontrak yang ketat dengan pihak ketiga, lalu ada audit dan pemantauan mitra, lalu ada implementasi teknologi, manajemen data, lalu ada transparansi kepada pengguna, lalu ada juga kurangnya edukasi dan kesadaran hukum. Yang harus kita lakukan adalah ada edukasi internal, ada kampanye publik, ada kolaborasi dengan pakar hukum dan teknologi, lalu yang terakhir ada penunjukan tugas perlindungan data itu PO. Peran bisnis dalam melindungi data pribadi. Peran bisnis dalam melindungi data pribadi, bisnis memiliki peran krusial dalam melindungi data pribadi melalui beberapa langkah penting. Yang pertama ada implementasi kebijakan keamanan, yaitu perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas untuk melindungi data pribadi, termasuk langkah-langkah teknis dan administratif untuk mencegah kebocoran data. Lalu yang kedua ada patuhi regulasi. Mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Yang ketiga ada edukasi karyawan, meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan praktik terbaik dalam pengelolaannya. Lalu yang keempat ada penggunaan teknologi canggih, yaitu mengadopsi teknologi yang dapat melindungi data dari serangan cyber seperti enkripsi dan sistem keamanan yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, bisnis dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan keberlanjutan enkripsi. Ada juga enkripsi, ya, proses pengubahan data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat. Enkripsi juga menjaga kerahasiaan informasi sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Lalu ada firewall. Firewall itu sistem yang mengontrol akses ke jaringan dengan memfilter melalui lintas berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Firewall membantu mencegah akses tidak sah dan serangan cyber. Keduanya berkontribusi pada 3 aspek utama keamanan informasi. Terakhir kesimpulannya, kesimpulan dari kasus ini, perlindungan hukum atas data pribadi dalam bisnis digital di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, UU Perlindungan Data Pribadi yang dirumuskan bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi konsumen, termasuk sanksi bagi pelanggar berat. Kedua, perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi dan kebijakan privasi yang jelas untuk melindungi data. Ketiga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi krusial dalam era digital ini. Ya, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, bagaimana? Perkenalkan, saya Abdullah dari kelompok 2 NPM 266. Ya. Mau bertanya, mengapa perlindungan data menjadi penting dalam bisnis digital? Oke, saya menjawab pertanyaan dari Kak Kamal ya. Mengapa perlindungan data menjadi sangat penting ya di bisnis digital ini? Perlindungan data dalam bisnis digital memang penting karena keberlanjutan bisnis, menjaga keamanan data, mencegah peretasan dan menjaga reputasi perusahaan. Terus ada juga privasi pengguna, meningkatkan kepercayaan pelanggan yang krusial bagi loyalitas mereka. Lalu ada kepatuhan hukum, menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum terkait pelanggaran regulasi seperti UU PDP atau GDPR. Lalu ada dari kerugian finansial. Kebocoran data dapat menyebabkan biaya besar untuk perbaikan sistem dan pemulihan citra perusahaan. Cukup? Pertama.
Oke, cukup terima kasih. Mungkin saya tutup aja untuk presentasi kali ini. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Serga, NPM 234. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perlindungan hukum atas data pribadi dalam bisnis digital. Latar belakang: perlindungan data pribadi penting untuk menjaga keamanan dan privasi individu serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Definisi data pribadi: data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau dan non elektronik. Regulasi terkait perlindungan data pribadi. Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia adalah UU Nomor 27 Tahun 2022. UU ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dari penyalahgunaan dan kebocoran data. Tantangan masalah dalam bisnis digital. Yang pertama, serangan cyber. Peretas menggunakan teknik canggih seperti ransomware, phishing, dan malware untuk mencuri data sensitif. Yang kedua, ada ancaman internal. Karyawan yang tidak puas atau kelalaian staf dapat menyebabkan kebocoran data. Yang ketiga, penyimpanan data di cloud menawarkan banyak keuntungan, tapi juga menambah kompleksitas dan tantangan dalam menjaga keamanan data. Yang keenam, solusi perlindungan data dalam bisnis. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Yang kedua, melakukan enkripsi data. Yang ketiga, melakukan backup data secara berkala. Yang keempat, membatasi akses ke database. Yang kelima, melakukan audit secara berkala. Yang keenam, memantau data yang disimpan. Yang ketujuh, membuat rencana untuk mengatasi keadaan darurat. Yang kedelapan, menggunakan software keamanan yang handal. Yang kesembilan, melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara rutin. Yang ke-10, melakukan edukasi kepada pengguna. Studi kasus pencurian data di Bank Syariah Indonesia. Sebuah kelompok peretas dari Rusia yang dikenal sebagai Lockbit menyatakan bahwa mereka berhasil menonaktifkan salah satu server Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023. Penonaktifan server tersebut mengakibatkan tidak dapat diaksesnya aplikasi mobile banking oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sekitar 1, terabyte data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kejadian ini tergolong sebagai ransomware karena Lockbit menuntut pembayaran sejumlah uang agar data tersebut tidak dijual di dark web. Kesimpulan dari materi ini, data pribadi merupakan aset berharga dalam era digital yang memerlukan pengelolaan dan perlindungan yang baik. Bisnis menghadapi risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan serangan cyber. Solusi teknis dan kebijakan internal sangat penting untuk mengatasi hal ini. Melindungi data pribadi tidak hanya menghindarkan dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi bisnis, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Sekian dari materi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Nama Aditya Rasif, NPM 277, ingin bertanya, mengapa perlindungan data menjadi penting dalam bisnis digital? Karena keberlanjutan bisnis menjaga keamanan dan menjaga peretasan dan menjaga reputasi perusahaan. Privasi pengguna meningkatkan kepercayaan pelanggan yang krusial bagi loyalitas mereka. Lalu kepatuhan hukum menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum terkait
terkait pelanggaran regulasi seperti UU PDP atau GDPR. Yang terakhir, menghindari kerugian finansial seperti kebocoran data dapat menyebabkan biaya besar untuk perbaikan sistem dan pemulihan citra perusahaan. Sudah cukup. Sekian presentasi dari saya.